Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7, Nadia Oktaviani, akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Tokoh-tokoh pendidikan berpengaruh di Indonesia yang beranggotakan 1. Nadia Oktaviani, 2. Natasha Amanda, 3. Natasha Aryani Putri, 4. Mustika Rani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan berpengaruh di Indonesia. Saya harap pendengar dapat memahaminya dengan baik. Tokoh-tokoh pendidikan berpengaruh di Indonesia yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebelumnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia adalah seorang putra terbaik negeri ini yang memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya dalam memperjuangkan pendidikan yang hasil pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya memiliki inti-inti memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Melihat buah pemikiran tersebut, betapa pemikirannya sampai saat ini masih relevan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan Taman Siswa didasarkan pada asas yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, 4. Asas kebangsaan, 5. Asas kemanusiaan. Baiklah, tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepatnya di daerah Natan tahun 1985. Ayahnya bernama Mara Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Rakyat pada tahun 1908. Kemudian ia pun meneruskan pendidikannya ke Sekolah Raja atau Sekolah Guru dan lulus pada tahun 1914. Sekembalinya dari Belanda, Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal dengan Sekolah INS Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah sebuah nama desa kecil di Sumatera Barat. Sedangkan INS, sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesia, Netherlands School. INS Kayu Tanam tahun 1926 memiliki 75 orang siswa terdiri dari 2 kelas, yaitu 1A dan 1B. Gedung sekolah INS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927 terbuat dari bambu beratap rumbia. Oleh karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan kurang lebih dari 2 km dari Kayu Tanam. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1868. Adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ketika lahir, Abu Bakar memberi nama si anak dengan Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang lebih memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah ini. Di antaranya adalah 1. Umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. 2. Keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat penjajahan. 3. Persatuan umat Islam semakin menurun. Ciri khas dari perguruan ini adalah adanya materi pelajaran keislaman, kemuhammadiyah, bahasa Arab. Tujuannya adalah agar siswa lebih unggul dalam bidang akhlakul karimah, beretika, dan memiliki keterampilan khusus. Kemuhammadiyahan memiliki kedudukan sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan dan dipelajari setiap pelajar Muhammadiyah. Sebagai materi wajib, maka seluruh jenjang pendidikan Muhammadiyah dari SD sampai perguruan tinggi wajib mengajarkan kemuhammadiyahan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah hingga saat ini membangun 2.604 sekolah dasar, 1.722 SMP, 1.291 SMA, 160 pesantren, dan 177 kampus atau institusi.
Lembaga pendidikan tersebut ialah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren. Adapun dalam lembaga perguruan tinggi yang dimiliki organisasi Muhammadiyah adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim, berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Tokoh yang keempat yaitu Rahmah El Yunusiyah. Rahmah El Yunusiyah mengenyam pendidikan di sekolah milik kakak sulungnya Diniyah School, sekolah agama yang menggunakan sistem keedukasi, siswa laki-laki dan perempuan dicampur dalam ruang kelas yang sama. Saat itu sedikit sekali perempuan yang belajar di sekolah. Di sekolah milik kakaknya, Rahmah menangkap ketidaksetaraan. Diskusi kelas didominasi para lelaki, guru yang semuanya laki-laki, dan murid yang sebagian besar juga laki-laki. Murid perempuan kesulitan mendapatkan penjelasan agama secara mendalam tentang fikih yang berkaitan dengan perempuan. Riwayat pendidikannya diperoleh dari ayahnya, kakeknya, dan dilanjutkan dari kedua 10 kakaknya. Tidak hanya pengetahuan umum, ia juga belajar bahasa Arab dan bahasa Latin yang beliau peroleh dari Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya. Namun, Rahmah tidak merasa puas dengan sistem keedukasi pada Diniyah School yang kurang memberikan ruang terbuka kepada siswa perempuan. Maka bersama ketiga temannya, yaitu Rasuna Said dari Maninjau, Anisah dari Bulan Gadang, dan Jawena Basir dari Bubuk Agung, mereka berempat membentuk kelompok belajar. Dalam kurikulum dan sistem pendidikan Diniyah Putri sejak berdirinya selalu mempertahankan sistem pendidikan Tritunggal, yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, dan rumah tangga atau masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang dianut oleh perguruan ini, terjalinlah kerjasama yang erat antara ketiga macam sistem lingkungan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah diharapkan. Ini berarti bahwa pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari dipraktikkan di asrama secara informal, di bawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh yang seluruhnya adalah guru-guru perempuan. Kemudian, semua materi pendidikan yang pernah diterima oleh pelajar selama mereka berada di perguruan ini dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya di bawah pengasuhan orang tuanya. Lebih dari itu, untuk mengembangkan pengetahuannya tentang kurikulum, Rahmah juga melakukan studi banding melalui kunjungan-kunjungan sekolah ke Sumatera dan Jawa pada tahun 1931. Perpaduan sistem kurikulum yang dicanangkan dalam Diniyah School menggambarkan tentang sistem pendidikan yang melibatkan berbagai pihak. Tujuan pendidikan dapat diwujudkan melalui kerjasama yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan tidak serta-merta diserahkan sepenuhnya kepada madrasah, tapi juga harus mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakatnya untuk dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang didapatkan siswa dari madrasah. Yang kelima yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Raden Dewi Sartika merupakan seorang tokoh wanita yang menyalurkan perjuangannya melalui pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Alasannya saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan, di mana kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan pendidikannya, pada tahun 1904 didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Ketika pertama dibuka, sekolah ini mempunyai murid sebanyak 20 orang. Kemudian dari tahun ke tahun, sekolah yang didirikan Dewi Sartika menjadi bertambah. Pada tahun 1909 baru dapat mengeluarkan outnya yang pertama, yaitu mendapatkan ijazah. Yang keenam yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Hari kelahirannya ini sampai sekarang terus diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan emansipasi wanita, yakni suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria.
Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini tersebut disalurkan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah yang khusus bagi kaum wanita. Jenis sekolah yang dirintis dan didirikan Raden Ajeng Kartini adalah: 1. Sekolah Gadis Jepara dibuka pada tahun 1903. Yang kedua, Sekolah Gadis di Rembang. Yang terakhir yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari atau disebut juga Kiai Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 dan wafat pada 21 Juli 1947 pada usia 76 tahun. Beliau merupakan pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau adalah pahlawan pendidikan yang berhasil mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Kemudian pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya NU yang berarti kebangkitan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudara semuanya paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.